Inilah saatnya benteng kokoh itu kembali dipatenkan. 3 tembok baja yang siap meredam badai apapun di jantung pertahanan Garuda. Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Sebuah trio yang tak selalu disanjung dengan sorotan glamor, tapi justru menjadi pondasi yang membuat timnas Indonesia berdiri tegak melawan siapapun yang menghadang. Mereka bukan nama-nama mahal yang jadi headline di bursa transfer. Tapi ketika ketiganya berdiri sejajar, pertahanan timnas Indonesia seakan berubah wujud menjadi salah satu tembok terbaik di Asia. Ya, kita tak bisa berbohong. Trio ini masih terbaik hingga detik ini. Bukan karena mereka yang paling mahal, tapi karena mereka yang paling padu. Karena ternyata di atas harga pasar, chemistry adalah segalanya. Ini bukan trio mewah, tapi justru inilah mimpi buruk yang terus menghantui setiap penyerang lawan. Terlalu banyak tim yang sudah jadi korban, terlalu banyak serangan yang berakhir sia-sia. Di sisi kanan ada Rizky Ridho, sosok lokal yang nilainya belum menyentuh 2 digit miliar, tapi nilainya di lapangan tak terhitung. Ia tak bermain di luar negeri, ia bukan pemain abroad. Tapi di dalam lapangan, Ridho menjelma menjadi pemutus setiap mimpi lawan. Di sisi kiri berdiri Justin Hubner. Ya, dia mungkin hanya bermain untuk Wolverhampton U21. Market value-nya mungkin lebih rendah dari harga kontrak pemain pelapis di klub elit. Tapi nilai itu tak bisa mengukur seberapa berani, seberapa kokoh, dan seberapa besar dampaknya ketika ia berdiri di barisan pertahanan Garuda. Dan di tengah mereka ada sang jenderal Jay Itzes, pemimpin yang membuat 2 prajuritnya tahu kapan harus menutup, kapan harus menyapu, dan kapan harus berdiri diam menjaga ruang. Seperti 3 penjaga gerbang kerajaan yang tak bisa ditembus. Sial bagi lawan, ketika trio ini turun bersama, mimpi buruk itu pun seketika dimulai. Tak perlu banyak kata, kita cukup melihat angka. Dari 6 kali ketika trio ini tampil bersama, hanya 1 kekalahan yang tercatat. Dan lebih gilanya, 5 kali clean sheet mereka ukir dengan kokoh. 4 gol kebobolan, semua hanya datang dari satu tim yaitu timnas Jepang. Selain itu, Vietnam dibungkus 2 leg tanpa hasil melesatkan 1 gol pun. Filipina juga terdiam tak berkutik. Raksasa Timur Tengah yaitu Arab Saudi, tim yang berhasil mengalahkan Argentina di Piala Dunia, tim yang sudah menjadi veteran di Piala Dunia, terpaksa harus menjadi korban juga. Mereka pulang dari GBK tanpa 1 selebrasi pun. Kegilaan itu semakin menggelegar, saat raksasa Asia yaitu Australia pun tak mampu menembus tembok Garuda. Mereka telah menggempur trio Itzes, Hubner, dan Ridho dari segala sisi, bahkan dengan 15 kali corner kick. Kembali tak ada satupun selebrasi lawan ketika mereka ini dimainkan secara bersamaan. Dan bahkan ketika melawan China, saat trio ini terbentuk di babak kedua, tak ada 1 gol pun bisa bersarang ke gawang kita. Kita sadar ini bukan tentang Messi Hilgers yang buruk, karena Hilgers adalah pemain top, pemain termahal timnas Indonesia saat ini. Tapi sepak bola bukan sekadar soal harga. Ini tentang harmoni, chemistry, dan juga tentang ritme yang hanya bisa dibangun lewat waktu dan pemahaman antar pemain. Messi Hilgers tetaplah kelas dunia, tapi siapapun pelatihnya haruslah paham, harus mengerti bagaimana menempatkan seorang Messi menjadi benteng yang juga sama kuatnya. Dan ketika kita melihat Itzes, Hubner, dan Ridho, kita seolah belajar satu hal, bahwa dalam sepak bola ada kombinasi yang tak boleh diganggu-gugat. Ada trio yang tak boleh sembarangan dipisahkan, karena ketika mereka bersatu, Garuda tak hanya terbang, tapi Garuda menjelma menjadi tak tergoyahkan. Lihatlah, setiap kali timnas Indonesia mencetak gol, ada pemandangan yang sering luput dari mata kamera. Bukan hanya selebrasi, tapi simbol kekuatan yang tak terlihat. Ada simbol kekompakan di barisan pertahanan. Masih ingat saat Garuda menjebol gawang timnas Arab Saudi? Kala itu Marcelino mencetak gol, kemudian Lino berlari ke pinggir lapangan untuk berselebrasi. Saat itu semua pemain berlari, bergegas menghampiri Marcelino. Tapi tidak dengan sang jenderal lini belakang Jay Itzes. Ia tak berlari ke kerumunan. Ia tak ikut selebrasi. Ia tak ikut merasakan euforia selebrasi itu. Ia memilih arah yang berbeda. Ia melangkah menuju 2 adiknya di belakang. 2 tandem yang telah digempur habis-habisan oleh lawan.
Itses memeluk mereka dengan erat. Bukan sekadar pelukan, tapi seperti ada pesan yang disampaikan tanpa kata. Gol itu terjadi bukan hanya karena serangan, tapi karena kita bertiga berhasil berjibaku menjaga fondasi ini dari awal hingga akhir. Itulah jiwa seorang pemimpin sejati. Di balik sorak-sorai publik, Jay menanamkan satu filosofi yang akan terus hidup dalam skuad Garuda. Bahwa kemenangan bukan hanya milik sang pencetak gol, tapi milik setiap kaki yang bertempur dalam diam di garis pertahanan. Dan dalam pelukan itu, kita melihat sesuatu yang lebih dari sekadar selebrasi. Kita melihat kebersamaan, kita melihat pengakuan, kita melihat bahwa benteng pertahanan ini dibangun bukan hanya dengan taktik, tapi dengan kebersamaan. Jay Itses berdiri sebagai komando. Rido serta Hübner adalah tangan kiri dan tangan kanan sang kapten. Mereka bergerak dalam satu frekuensi. Mereka bertarung dalam satu irama. Mereka bertahan bukan karena sistem semata, tapi karena kepercayaan penuh antar satu dengan yang lain. Ketika kita melihat trio ini bermain, kita seperti diajarkan satu pelajaran penting dalam sepak bola. Jika dalam satu lini pertahanan ada satu pemimpin yang benar-benar memahami peran dan ritmenya, maka dua lainnya akan menjelma menjadi pelindung yang tak tergantikan. Rido dan Hübner mungkin bukan bintang headline di Eropa, tapi mereka adalah dua ujung perisai pertahanan yang bergerak sempurna dalam bayang-bayang Jay Itses. Dan di balik kemenangan Garuda, selalu ada benteng tak terlihat yang membuat kemenangan itu layak untuk dirayakan. Trio ini bukan sekadar kombinasi pemain. Mereka adalah simbol dari tiga elemen yang membentuk kekuatan absolut di lini belakang Garuda. Jay Itses menggambarkan ketenangan, sosok pemimpin yang berdiri tenang di tengah badai. Ia mengatur ritme, membaca arah, dan menenangkan setiap kepanikan di sekelilingnya. Jay adalah otak dari barisan pertahanan Garuda. Dan Rizky Ridho menggambarkan kecepatan. Ia melesat bagai seorang adik kecil yang selalu siap berlari untuk membackup sang kakak. Menutup ruang sebelum lawan sempat berpikir, menyapu bola di detik terakhir, dan menjadi denyut nadi agar pertahanan Garuda tetap hidup. Juga ada Justin Hübner. Ia adalah kengerian. Ia datang dengan tatapan tajam, bermain dengan intensitas tinggi, dan membuat setiap striker lawan berpikir dua kali untuk mendekat. Ia adalah energi buas yang meneror lawan bahkan sebelum peluit dibunyikan. Banyak yang berkata Jay Itses adalah penakluk bola atas. Rido adalah panglima duel bola bawah. Namun Hübner sungguh berbeda dari dua kakaknya. Ia bagai predator yang siap menerjang. Ia kerap kali menempatkan kakinya lebih tinggi daripada kepala lawan. Oleh karena itu, mereka bukan sekadar trio. Mereka adalah formasi terkuat dari seluruh formasi pertahanan timnas yang pernah kita saksikan. Jay Itses adalah sang marker, penjaga ruang yang tahu kapan harus membunuh alur serangan. Rizky Ridho adalah sang stopper, pemotong jalur hidup lawan bahkan sebelum sempat bernapas. Dan Justin Hübner adalah si agresor, sang penghancur yang membuat lawan kehilangan nyali. Dalam formasi ini mereka tak hanya saling melengkapi, mereka saling menguatkan, saling menyempurnakan, dan menjelma menjadi benteng Garuda yang tak tertembus. Satu bertahan dengan kepala dingin, satu bertarung dengan kecepatan insting, dan satunya lagi menyerang dengan jiwa petarung dengan nyali yang sudah terbakar. Dan ketika tiga elemen ini menyatu, timnas Indonesia tak hanya bertahan, timnas Indonesia lah yang menguasai. Chemistry seperti ini tak lahir dalam semalam. Ia tak datang tiba-tiba seperti mimpi yang kebetulan menjadi nyata. Chemistry ini dibangun, perlahan, bertahap dan penuh pengorbanan. Chemistry ini adalah buah dari visi besar Sintayong, yang mulai meracik pondasinya sejak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dari setiap sesi latihan, dari setiap laga, tiga nama ini, Itses, Ridho dan Hübner, telah ditempa untuk menjadi satu roh yang sama dalam pertahanan Garuda. Namun tak selamanya formasi sakral ini utuh. Selalu ada batu sandungan, dan salah satunya datang dari absennya sang penjaga sisi kiri Justin Hübner. Ya, terlalu sering ia harus absen, bukan karena cedera, bukan karena kelelahan, tapi karena ia memilih menjadi tameng terakhir, menumbalkan dirinya demi menjaga harga diri Garuda. Banyak yang berkata Hübner terlalu agresif, harus sedikit dikurangi agresifnya. Tapi mari kita jujur, kartu yang ia dapatkan bukan karena emosi yang tak terkendali. Itu adalah kartu dari pengorbanan. Kartu dari anak muda yang memilih jatuh demi tim tetap berdiri.
Lihat kembali momen heroik saat melawan timnas Arab Saudi. Saat semua pemain timnas terdiam, saat itu pula lawan bersiap melakukan quick free kick yang mematikan. Hanya satu pemain yang membaca situasi itu lebih cepat dari siapapun di dalam tim Garuda. Hanya satu pemain yang mengambil keputusan yang tak semua berani diambil. Ya, Justin Hubner. Ia menerjang, menjatuhkan pemain lawan. Bukan karena panik, bukan karena emosi. Tapi karena ia tahu jika bola itu lepas, Garuda akan dihukum. Dan ketika semua orang sibuk mengkritik kartunya, Hubner telah menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan kebobolan yang hampir pasti. Ia menanggung kartu kuning kedua demi harga diri merah putih. Ia memang dihukum wasit, tapi disanjung oleh setiap nyali yang mengerti arti pengorbanan. Namun itulah realitas yang harus diterima. Ketika Hubner absen, Jay Itzes seperti kehilangan separuh kekuatannya. Formasi tetap ada, tapi denyut pertahanannya tak lagi sama. Karena Jay butuh dua sayapnya untuk menjadi pemimpin utuh. Rido si penyabar di kanan dan Hubner si tengil di kirinya. Tanpa Rido, Jay seperti kehilangan arah kepemimpinannya. Tanpa Hubner, Jay seperti kehilangan napas perangnya. Maka kita tak menyalahkan Hubner karena kartu kuningnya ataupun kartu merahnya. Kita justru bertanya, siapa yang cukup gagah menggantikan posisinya saat ia harus absen? Karena faktanya sampai detik ini, belum ada punggawa timnas yang mampu menggantikan solidnya ketika ada Hubner di sana. Karena pertahanan Garuda bukan hanya soal kemewahan nilai pemainnya, tapi soal chemistry. Juga soal keberanian mengorbankan diri untuk timnasnya tak kebobolan. Dan benar saja, kita telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Australia, tim berpengalaman, penuh perhitungan, dan bertangan dingin memainkan siasat mereka. Mereka bukan tim sembarangan. Mereka adalah pasukan yang datang bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kecerdasan taktis dan analisa tajam kelas dunia. Australia membaca peta pertahanan kita dengan sangat teliti. Mereka bukan tim yang menyerang secara membabi buta. Mereka memilih jalur serangan seperti bidak catur yang telah mempelajari setiap gerakan lawannya. Di GBK, mereka mencoba menembus sisi kiri. Namun mereka bertemu tembok bernama Justin Hubner, yang ditopang oleh kecepatan seorang Kelvin Verdong. Tembok itu sungguh tak mampu mereka tembus. Mereka coba lagi di sisi kanan, tapi di sana berdiri Rizky Ridho, yang berpadu dengan Sandy Walsh. Dua bek tangguh yang menjaga area seperti singa menjaga wilayahnya. Australia pun sadar, sayap kanan dan kiri Garuda adalah wilayah neraka bagi siapapun yang coba masuk. Mereka mundur dari sayap, mereka mengubah arah, mereka mencari celah. Dan celah itu mereka temukan di jantung pertahanan kita, yaitu dari lini tengah. Di ruang yang kehilangan nyawanya, karena chemistry di sana tak lagi utuh. Karena satu dari trio kokoh tak berada di tempatnya. Maka mereka hajar titik itu habis-habisan. Mereka tusuk jantung pertahanan Indonesia dari tengah, langsung menembus ke gerbang utama pertahanan timnas. Mereka masuk ke area kotak penalti, dan disitulah hukuman terjadi. Bukan hanya bagi pertahanan kita, tapi bagi seluruh semangat yang telah kita bangun. Bukan karena pertahanan kita yang lemah, tapi karena lawan tahu di mana kita kehilangan taring, di mana kita tak lagi utuh. Australia tidak membantai dari sayap, mereka membongkar dari pusat. Karena mereka tahu ketika ada elemen yang hilang, pertahanan Garuda akan kehilangan keseimbangannya. Dan dari sanalah mereka masuk, menusuk dan menghancurkan kita dengan 5 golnya. Dari sini kita belajar satu hal yang tak terbantahkan, bahwa dalam sebuah tim, kekuatan bukan hanya soal individu hebat, tapi soal kesatuan, soal koneksi dan chemistry yang tak terlihat oleh mata, namun terasa dampaknya dalam setiap detik pertandingan. Trio Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho bukan hanya 3 pemain belakang. Mereka adalah satu tubuh dan satu nyawa dalam tembok pertahanan Garuda. Ketika satu dari mereka hilang, roh pertahanan kita seperti ikut tercabut. Bukan karena pemain pengganti tak berkualitas, tapi karena chemistry bukan sesuatu yang bisa dicetak dalam semalam. Itu adalah hasil tempaan waktu, pengorbanan, dan kepercayaan. Dan disitulah pelajaran paling mahalnya, bahwa dalam skuad yang ingin menaklukkan dunia, rotasi harus cerdas, bukan sekadar eksperimen tanpa perhitungan yang matang. Maka inilah peringatan yang nyata, jika kita ingin melaju ke Piala Dunia, maka pertahanan ini tak boleh goyah, formasi ini tak boleh sembarangan diganti. Karena di balik angka clean sheet, di balik statistik dan grafik permainan, ada satu elemen tak kasat mata yang paling menentukan, yaitu chemistry. Dan chemistry itu telah dimateraikan oleh darah, keringat, dan loyalitas dari trio Garuda, Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho.
Karena bersama mereka kita bukan sekadar bertahan, kita sedang membangun tembok tak tergoyahkan untuk mimpi menuju Piala Dunia 2026.